Inilah peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 dari Grup B yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Daraboy Gang dan Melly Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup B Minggu 7 November jam 6 sore live di Trans TV. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Dan tema kita pagi hari ini jamaah adalah amalan agar suami tidak pindah ke lain hati. Aku punya tayangan jamaah, suami istri kompak mencuri. Aduh, kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Buka. Di sini aja, Bu. Yuk, pelan dulu yuk. Kalian tahu lah berapa kali aku dari tadi aku nengok kau, tahu tak? Astagfirullahaladzim. Kira aku tidak tahu. Dari tadi aku nengok kau di situ, tahu tak? Kau kira aku tidak tahu. Kumpulin dulu, kumpulin. Bayar aja. Jangan dikembalin dulu. Bayar aja. Jangan dikembalin dulu. Bayar aja, Dek. Jangan dikembalin dulu. Tolong mami. Mbak, ambil keranjang, Mbak. Ambil keranjang. Jangan dikembalin dulu. Aku dari tadi aku di sini. Inilah dibawa keluar. Yang mana yang dibawa tadi? Buka masker bang, buka masker yuk. Biar kamu kan. Emosi aku. Wajar yang kayak kami bisa terus begitu terus tadi. Ya sama kayak kami, Mbak. 2 juta sebulan kalian bayar. Soalnya kami yang bayar nih. Soalnya kami yuk 1,5 juta. Baik jamaah yang ada di rumah, jangan ditiru ya. Ini kompak yang salah. Makanya kalau maling tuh harus maling yang positif ya, jamaah yang ada di rumah. Maling positif. Ada. Apa dulu, apa Aku nih? sama istri aku mencuri hati dia, dia mencuri hati aku. Iya. Catat jamaah. Baik, Ustaz Syam. Udah, jangan pusing, iyain aja Gue ya. pusing, gue geli. Ustaz Syam ya udah deh, Siap. lupain aja gitu deh. Pertanyaan aku tapi harus dijawab yang tadi. Yang tadi, Bagaimana tuh kalau suami mengajarkan hal yang salah, mungkin seperti tadi tuh contoh tayangan itu. Cara si istri ngasih tahu ke suaminya bagaimana? baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Mas Soni, serta Ustaz Riza, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan selanjutnya, ini sekalian kita menjawab, kita sekalian memberikan bahwa amalan selanjutnya sebenarnya adalah ketika seorang istri taat kepada suaminya. Iya kan? Supaya suami tidak berpindah ke lain hati, kan judulnya amalan agar suami tidak berpindah ke lain hati. Ya. Nah, amalannya adalah istri taat kepada suaminya. Karena suatu ketika baginda Nabi SAW dipanggil oleh para sahabat karena ada onta yang ngamuk gitu ya. Ada onta yang ngamuk di kebun. Lalu baginda Nabi SAW hanya memanggil onta tersebut. Lalu onta tersebut terdiam di hadapan Nabi SAW. Langsung diem onta ini. Langsung sopan kepada Nabi, langsung bersujud gitu ya. Maka Nabi SAW sahabat mengatakan, ih dia bersujud di hadapnya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, seandainya ada makhluk yang boleh bersujud kepada makhluk yang lain, maka yang paling pantas bersujud adalah seorang istri yang sujud kepada suaminya. Saking harus taatnya seorang istri kepada suaminya. Maka subhanallah, riwayat yang lain, jikalau seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, sholat 5 waktu doang nih, nggak disuruh sholat sunnah gitu ya. Sholat 5 waktunya dan puasa Ramadannya, ini puasa Ramadan doang, nggak disuruh puasa sunnah. Kenapa? Karena banyak perempuan yang melalaikan puasa Ramadannya. Artinya dia punya hutang nggak dibayar-bayar, nanti deket-deket Ramadan baru nanya, Ustadz masih boleh nggak bayar hutang puasa gitu ya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadannya, lalu menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Artinya amalan selanjutnya adalah taat kepada suami. Nah sekarang konfliknya nih, bagaimana kalau yang diperintahkan suami adalah sesuatu yang ternyata adalah yang tidak baik? Nah, Kapan itu dia. seorang istri tidak taat oleh suaminya? Kapan seorang istri boleh tidak taat kepada suami? 1, ketika melawan perintah Allah. Ketika melawan perintah Allah. Ketika Allah suruh, wahai wanita, tutupilah auratmu, julurkanlah kerudungmu, jilbabmu. Lalu kata suaminya, kenapa kamu pakai jilbab, masih umur 30 tahun, tua sekali kelihatan. Maka melawan perintah Allah. Maka pada saat itu istri boleh tidak melaksanakan perintah suaminya. Jangan melawan Allah. Yang kedua, ketika berbuat kesyirikan, ya,
Mas kayaknya kita nih kesusahan rezekinya, apalagi masa pandemi. Kata suaminya, saya juga udah melakukan ikhtiar sebanyak-banyaknya. Ayo kita coba ke gunung ini, minta di sini. Minta kepada pohon ini, minta kepada kuburan ini. Melakukan kesyirikan. Maka berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sang istri boleh untuk tidak mentaatinya. Bahkan kepada orang tua pun demikian. Kemudian apalagi? Melakukan sesuatu yang ternyata menjadi larangan agama kita. Maka sang istri boleh untuk tidak mentaatinya. Nah sekarang sudah boleh untuk tidak taat. Bagaimana cara ngasih taunya? Itu dia Itu lagi. dia. Yang udah pada tahu nih, wah Ustadz kayaknya bertentangan deh, perintah suami sama perintah agama ini bertentangan. Agama suruh kita pakai jilbab, suami ngelarang kita pakai jilbab. Bagaimana ngasih taunya? Ngasih taunya pelan-pelan. Kalau boleh jangan dari lisan istrinya. Karena yang namanya pemimpin itu tidak suka untuk diperintah. Ya pemimpin tuh nggak mungkin mau diperintah, tapi pemimpin itu mau diberi saran. Nah salah satu saran yang terbaik, jangan keluar dari mulut sang istri, tapi keluar dari mulut-mulut orang yang dipercaya oleh sang suami. Contoh misalnya Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat atau guru-guru kita diputarkan ceramahnya. Ustadz Maulana diputarkan ceramahnya di dekat suaminya. Bahwasanya jilbab itu wajib hukumnya. Siapa suami yang membiarkan istrinya kelihatan, maka dia adalah ad-dayyuth misalnya. Siapa suami yang membiarkan istrinya tidak sholat, bahkan memerintahkan istrinya untuk tidak sholat, maka dia adalah suami ad-dayyuth. Dia tidak akan mencium bau surga, Tidak akan pastinya mencium bau dia surga. akan masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Auzubillahi min dzalik. Ya berarti benar yang seperti Ustadz yang bilang ya. Pemimpin nggak mau diperintah gitu ya, Iya. tapi harus pakai saran-saran seperti yang tadi Ustadz yang bilang ya. Saran itu kan nggak boleh kasar, Nggak nggak boleh boleh kayak kasar. mojokin. Iya. Kalau mojokin tuh merintah namanya. Iya benar. Halus aja ya, tapi Halus. sampai gitu ya. Namanya sabar. Kenapa Ustadz Maulana? Iyalah. Iyalah pokoknya. Masalahnya. Apa? Banyak suami yang harus diingetin. Waduh, kalau gitu sekarang istri-istri yang ada di rumah digedein ya. Ini penting sekali pertanyaan ini dan ini adalah pertanyaan dari seluruh istri di seluruh dunia. Apa itu? Ustadz Maulana siap-siap jawab ya. Adakah tips atau trik biar suami terus lengket gitu. Tiap saat rindu gitu sama istrinya. Dan tidak mudah berpaling ke lain hati. Ada caranya. Apa itu Ustadz Maulana? Kita bahas ya. Silakan Ustadz. Ustaz Aliza yang banyak acaranya. Masya Allah. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Ternyata buat yang di rumah. Ini sangat menarik dan siapkan catatan. Karena kita akan bahas perihal tentang gimana tips dan caranya agar suami bisa lengket. Yang pertama harusnya diluruskan niatnya dulu. Luruskan niat pernikahan. Karena kadangkala salah niat sehingga membuat dia kecewa. Saya itu kecewa sama suamiku. Kenapa? Berarti dia sendiri yang tidak bagus niatnya. Nah, jangan sampai ada wanita yang disebutkan dalam kitab Qurratul Ayun, disebutkan angka makunrai, ada perempuan yang meminta lebih daripada kemampuan suami. Jadi luruskan niat. Apa niatnya kalau orang menikah? Niatkan pernikahan itu adalah ibadah. Sekali lagi, niatkan pernikahan itu adalah ibadah. Kemudian mohon izin, kalau ibadah berarti untuk Allah, karena Allah, sebab Allah, kan seperti itu. Jadi mohon maaf, pemilik hati suami adalah Allah. Yang kedua, tadi sudah bagus, tadi dibahas oleh Ustaz Sam, ketaatan kepada suami. Ketika seorang istri itu taat kepada suami, yakinlah suami mana yang mau berpaling ke wanita lain. Kalau istrinya lagi taat sama dia, aku suruh ini dia mau, aku melakukan ini dia mau. Bagaimana, maaf saya pinjam kata-kata ini, zalim, bejat atau apapun kata-kata yang disandingkan untuk Fir'aun. Bagaimana sosok Ratu Asia tetap taat kepada suaminya. Kebayang nggak, Ratu Asia itu taat banget sama suaminya. Ibu-ibu belum seberapa sudah curhat sama tetangga. Itu suamiku begini, itu suamiku begini. Tanyakan, apakah suaminya Fir'aun? Ya Allah. Ternyata belum. Sementara Ratu Asia sendiri, suaminya Fir'aun tetap dia taat. Teknik yang ketiga, tips yang ketiga, selain niat, ketaatan, yang ketiga,
memupuk rasa syukur dan selalu ceria di hadapan suami. Sekalipun Anda marahan sama suami, sebaiknya tetap nyetrika. Kenapa tetap nyetrika? Tetap nyetrika, nyiapin bajunya suami. Tetap masak, tetap bahagia. Kata suami, ini istri yang begini susah untuk ditinggalkan. Susah untuk ditinggalkan. Ini saya sudah 3 tahun istri saya. Udah lebih dari 1000 hari. Iya. Tapi saya tidak bisa berpaling ke lain hati. Oh ya Allah, kenangan manis tetap ada ya Ustadz ya? Iya. Suami mana yang gak kelepek-kelepek ngeliat Iya. perlakuan istri terhadap Ustadz, istri Ustadz terhadap Ustadz. Makanya sampai sekarang gak bisa move on ya Ustadz ya. Iya. Ya Allah. Akhirnya itu yang menjadi pembanding kayaknya ya. Iya, oh iya benar. Ada gak yang seperti istri saya yang dulu gitu ya Ustadz ya? Ya gitulah. Gitu lah, baik Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya, tapi Aduh, memang ya Allah. seperti itu ya Tapi Ustadz ya. ingat, kalau tekniknya puaskan matanya, puaskan hatinya, puaskan perutnya. Dan itu puaskan dia. antara pusat dan lutut. Masya Allah, suami mana yang akan berpindah ke lain hati kalau istrinya seperti itu? Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah, kita akan lanjutkan lagi. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Langsung aja deh pertanyaan pertama aku bacain dari @luas rumah batik. Kalau setiap buatin kopi, saya bacain Al-Fatihah untuk dijauhkan dari segala keburukan. Lalu ditiupkan. Boleh nggak tats? Boleh nggak tats katanya. Tats gitu ya. Ustadz saya mohon penjelasannya Ustadz. Saya tats gitu. Al-Fatihah itu termasuk daripada ayat-ayat ruqyah. Bahkan kata ulama seandainya 30 juz itu dirangkum, maka itu terangkum dalam Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah ini dirangkum, maka terangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka subhanallah hebatnya surah Al-Fatihah ini, bahkan ada kitab ya, Samudra Al-Fatihah. Saking banyaknya kelebihan daripada surah Al-Fatihah. Termasuk untuk meruqyah. Boleh dibacakan di air, boleh dibacakan di kopi, boleh dibacakan di tehnya, boleh dibacakan ketika anak mau minum susu, boleh juga. Karena Al-Fatihah itu adalah surah ruqyah diantaranya. Untuk memohon perlindungan boleh ditambah, jangan Al-Fatihah saja, bacakan Qul a'udzu birabbil falaq agar terhindar daripada sihir, dari orang iri, daripada ain, boleh Qul a'udzu birabbin nas, dan was-was dari dalam dirinya, dari gangguan jin dan manusia. Maka subhanallah tidak ada yang salah ketika seseorang membaca Al-Qur'an sebagai doa dalam hal minumannya, makanannya, bahkan berdoa kepada Allah langsung membaca Al-Qur'an itu adalah termasuk daripada ibadah dan akan mendapatkan pahala. Apalagi diniatkan seperti itu supaya dilindungi, saya baca Al-Fatihah ya Allah, maka silahkan, tidak ada larangannya. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Sama-sama, Ustadz. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Pertanyaan selanjutnya aku bacain ya, sekarang dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, saya pernah cerai 2,5 tahun tapi terus rujuk lagi. Itu terjadi karena suami diam-diam nikah siri. Tapi setelah rujuk, saya masih merasa kesal dan kadang dendam. Sehingga saya sering judes sama suami saya. Gimana ya, saya dosa enggak? Baik, Ustazah Liza ini cocok sekali untuk Ustazah Liza jawab sama perempuan. Saya harus memberikan motivasi terbaik. Kalau gitu boleh dijawab melalui tausiah ya Ustazah. Baik, insya Allah. Silakan, Izin Ustazah. Ustaz Maulana, Bang Sony. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Siapa sih yang tidak mendamba, punya pasangan setia dan selalu mesra? Siapa pula yang tidak jengah hidup bersama pasangan yang durhaka, lagi mudah amarah? Faktanya menjadi pasangan yang setia lagi mesra itu tidaklah mudah. Apalagi pernah diselingi dengan selingkuh. Selingan indah, rumah tangga runtuh. Aduh. Apapun itu yang pasti selingkuh bisa memporak-porandakan kehidupan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Tapi punten, ini sudah 2,5 tahun yang lalu. Lalu bagaimana sih cara melupakan yang terjadi? Apalagi nih suami sudah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Memaafkan ataukah justru berpisah karena sudah tak tahan lagi? Konon katanya setelah ada penyesalan dari seorang suami, maka kita harus menerima forget dan forgive. Apa tuh? Maafin, lupain. Nah, dan maafkan suami bukan untuk memaafkan dirinya, tapi maafkan suami untuk diri kita sendiri. Ya, kalau kita memaafkan suami, memaafkan pasangan, kelak nanti suami punya bertingkah lagi, maka akan mudah goyah lagi.
Jadi maafkan pasangan kita untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan anak, untuk kebaikan keluarga. Insya Allah hati kita bakal tenang. Yang kedua, jangan selalu memikirkan apa yang menjadi kelebihan dalam rumah tangga orang lain. Enak ya, rumah tangga lain mah namanya punya gorden baru, punya mobil baru. Bersyukur kita kadang tetangga punya mobil baru, kita ikut bengek seminggu. Segera belum harus punya gorden doang, belum punya mobil baru tuh Masya Allah. Banyak orang yang salah menduga bahwa perkara memaafkan adalah soal memaafkan pasangan. Padahal maafkan pasangan untuk berdamai dengan diri sendiri. Ingat ya, Allah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, apakah kalian tidak menyukai kalau Allah memaafkan kesalahan kita, maka maafkanlah kesalahan orang lain. Orang lain apalagi suami itu ya mahalul khata wan nisyan. Namanya manusia itu tempat salah dan dosa, tempat salah dan lupa. Yang kedua, terima. Kalau suami ini tidak bisa berubah, tidak bisa menjadi seorang suami yang harmonis kembali. Terima apa adanya, berdamai dengan diri sendiri. Tapi ingat, yang namanya setan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan tuh kecewis, makanya sudah dipesankan dalam Al-Qur'an. Tuhan telah paparkan dalam Al-Qur'an tentang segala hal yang diharamkan. Setan tak tinggal diam menggoda insan untuk melakukan yang diharamkan. Zina, judi haram, berzina haram, judi apalagi punten. Kalau apalagi yang suka masih mabuk-mabukan. Terangi rumah tangga kalian bukan dengan lampu yang harganya jutaan rupiah, tetapi terangi rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Insya Allah semua peribahasa tidak bisa melupakan kesalahan suami, bisa menjadi tenang dalam diri kita. Terima kasih Ustazah Liza untuk penjelasannya. Memaafkan itu berarti berdamai dengan diri sendiri ya Ibu ya. Dan juga suaminya jangan diulangin lagi. Semoga keluarganya menjadi baik-baik saja. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz Maulana, Ya, aku mau nanya lagi. apa itu? Kan seorang istri kan wajib ya kalau mau pergi kemana ngasih tahu suaminya gitu kan. betul, Biar betul. suaminya tahu tuh keberadaan istrinya. Bagus. Kalau suami, apa harus ngasih tahu juga? Ada suaminya nggak perlu ngasih tahu, dia pergi aja gitu. Itu nggak apa-apa kan kayak gitu? Ini semua kacau hidup. Kaget loh. Tidak tentram hidup. Nah. Tadi kan katanya Ustazah Liza, gimana itu istri? Selalu periksa-periksa. Memangnya soal istri itu security? Dan makoran ya, harus daro pembahasan ini setelah yang satu ini. Yang satu ini aja ya, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Ini juga kesalahan istri nih, curiga lah. Inilah Grup A dan Grup B peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Stefan Pasaribu, Darboy Gang, dan Meli Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup A dan Grup B Sabtu dan Minggu 6 dan 7 November jam 6 sore live di Trans TV.